Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim wal ulama, para jamaah sekalian, dan sama-sama saya hormati Habibun al-Mahbub Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Kaf Matta'anallah biduli hayatih. Dan juga yang sama-sama saya hormati guru kita Ustaz Muhammad Renal Ghazali. Kita doakan panjang umur, sehat afiat, dikasih rezeki biar bisa anniversary juga keluar negeri insyaallah. Dan juga yang sama-sama saya hormati sahibul majlis Ustaz Nasrullah SPDI, MPD, MBG, SPBU, dan segenap para jamaah yang khususnya pada hari ini merayakan anniversary-nya. Sebenarnya beda hari gitu ya. Atau tanggal berapa April? 14. Saya tanggal 13 April. Makanya numpang di sini ya anniversary. Ya udah kemarin dia jalan-jalan ke Jogja, yang membuat Kak Oren iri katanya. Alhamdulillah baru semalam sampai dari Jogja. Ya bersyukur sampai Allah, mudah-mudahan tahun depan berangkat bareng Ustaz Nasrul ame Ustaz Rena. Gitu jangan. Kemarin hampir ketemu itu. Sampai laut cuma beda pasirnya doang. Untungnya saya nggak ikut Ustaz Nasrul. Kalau saya ikut bikin video klip juga nih. Makin rontok mulu ini. Bukan setengah lagi, 100% maksudnya. Ya. Malum saya bukan penggemar kabi kusik kabi kan. Saya cukup kuc hotah ya. Ya. Dan juga yang kedua anniversary tasyakuran yaitu Ananda Muhammad Al-Khalifi Zikri yang diterima di Gontar Pusat. Mudah-mudahan Allah jadikan santri yang soleh, santri yang bermanfaat, bisa istiqomah nanti ilmunya bermanfaat buat umat, bisa menjadi khalifah majlis Raudhah Adzakirin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga milad daripada Mpok Zakira dan juga Kak Nur Apriliani, yang mudah-mudahan kita doakan panjang umur dalam taat, sehat afiat, amin ya rabbal alamin. Dan 100 harian Bapak Ujan bin Ujang. Nah, ini ya. Kita doakan semoga almarhum diampuni dosanya, dimaafkan kesalahannya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah. Barusan Satrena cerita tentang orang syukur. Kemarin waktu di daurah Merbabu, saya ingat tuh, ya, ada satu kisah tentang seorang guru murid namanya Imam Ibrahim bin Adham dengan muridnya Syaqiq Al-Balkhi. Ya. Ini ada satu soalan hadirin. Ibrahim bin Adham ngetes muridnya. Kata gurunya begini, ya Syaqiq, bagaimana sikapmu manakala engkau diberikan nikmat dan engkau diberikan musibah? Atau bahasanya bagaimana sikapmu ketika engkau mendapatkan nikmat dan tidak mendapatkan nikmat? Kata Syaqiq Al-Balkhi, beliau mengatakan, kalau saya dapat nikmat saya bersyukur, kalau nggak dapat saya bersabar. Gitu. Ajib. Gitu. Lantas Syaqiq Al-Balkhi nanya balik, nah kalau antum guru gimana? Apa sama saya? Apa kata beliau nih? Lihat ya, bagaimana yang namanya orang tuh masing-masing punya kelas. Kata gurunya Ibrahim bin Adham, ya, beliau mengatakan, kalau saya tidak mendapatkan nikmat, saya bersyukur. Dan kalau saya mendapatkan nikmat, saya bagi-bagi nikmat itu sama orang. Tuh, masya Allah. Ya.
Kata muridnya, bener guru, antum memang orang berkelas. Nah inilah perbedaan antara orang mukmin dan orang muhsin. Ya. Apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Balkhi itu adalah tingkatannya, makomnya orang mukmin. Kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu lahu khair. Sangat luar biasa kata Rasul perkaranya orang muslim karena semua urusannya baik. Kalau dapat nikmat dia bersyukur, kalau nggak dapat nikmat dia bersabar. Itu ajaban li amril mu'min. Nah, tapi yang Rasul nggak sampaikan apa? Yang Rasul nggak sampaikan ada yang kedua, ajaban li amril muhsin. Luar biasa si orang muhsin. Apa tadi? Kalau dapat nikmat dia itu bagiin, kalau nggak dapat nikmat dia bersyukur. Nah dari sinilah kita bisa melihat bahwa orang itu ada levelnya, ada tingkatannya. Nah inilah saatnya kita upgrade. Ya. Jadi apa yang dilaksanakan oleh Shahibul Majlis adalah mudah-mudahan tingkatan muhsin. Kenapa? Karena sahabat dapat nikmat dibagi-bagiin nikmatnya, diundang kawan-kawannya, diundang teman-temannya buat apa tuh? Ya, buat makan bareng-bareng. Ini adalah orang muhsin. Ya. Iya. Iya, Bapak. Seru banget itu jadi anak yang soleha. Apa maksudnya? Jadi kalau orang biasa ketika nggak diberi dia sabar. Ini orang biasa, tapi orang yang luar biasa ketika nggak diberi disyukur. Ya. Kemarin saya berangkat ke Jogja, Masya Allah. Anak saya minta naik pesawat, saya lihat tiket pesawat mahal benar ini. Itu anak 5 berangkat semua, Habib. Kira-kira bawa duit tiket cukup nggak saya terima? Nggak cukup itu. Ya. Saya mikir gini, ini kalau anak atuh enak kali gitu. Makanya apa? Di balik setiap apa yang kita minta dari doa, itu ada resiko. Sehingga bisa dikatakan doa yang kita panjatkan mengandung resiko. Siapa yang berdoa, maka dia harus menanggung resikonya, apapun doanya. Yang minta anak, ya, ada yang minta anak banyak, kayak resiko. Yang minta kawin, resiko. Yang minta kawin lagi, sangat-sangat resiko. Habib begitu. Tapi kalau Habib dia banyak, nyawanya 9 kayak Mario Bros. Kalau yang nyawanya masih 1 jangan, ya, jangan sama sekali jangan. Kecuali nyawa antum 2. Soalnya kenapa? Soalnya kalau kita nikah lagi di sana Nasrul, nanti takut-takut bangun-bangun ada yang hilang di bawah. Kalau nyawanya 2 masih penting. Opi kumis nikah lagi, bangun tidur mukanya disiramin asal-asal masih panas. Ini hadirin itu. Nah, jadi apa? Doa itu, ya, itu mengandung resiko. Apa yang kita pengenin itu setiap keinginan kita ada resikonya. Coba, ya, kita masih jomblo sendirian, jalan-jalan enak gak? Enak. Mau di merbabu sebulan juga enak, 3 bulan juga enak. Masalahnya udah punya istri. Jalan kita berdua nih, Satrenal sama istrinya, ya kemana itu? Jalan-jalan ke luar negeri enak. Ya murah, nggak mahal. Coba bawa anak 5, ya mahal gak jadinya? Oh, ya mahal tuh. Ya. Makanya udah. Ya. Ada yang nanya gitu, Ustaz kalau gitu kita nggak doa aja. Nah, makin beresiko lagi nggak doa. Doa beresiko, nggak doa makin beresiko. Ada orang minta doa biar kaya, ada nggak resikonya? Ada. Ya. Orang minta kaya, ya Allah jadikanlah saya orang kaya, ada resikonya apa? Orang kaya mesti capek. Orang kaya mesti sibuk. Orang kaya sibuk jagain hartanya, ada resikonya. Ya, nggak ada orang kaya atau ujuk-ujuk punya duit banyak, ya ngepet kali hadirin. Tapi kalau orang hasil dagang, tuh Satan lihat tuh bagaimana manage hartanya, manage kerjaannya, pergi pagi pulang sore, walaupun usaha sih tetap ada yang diupayakan. Ada resikonya. Nah, siapa yang nggak doa? Ya dia ngobrol nih, ya udahlah bu, aneh, ya udah minta miskin aja, jangan juga. Ya. Karena miskin juga banyak resikonya itu. Nah, jadi yang aman bagaimana? Nah ini yang paling aman.
mudah-mudahan kita minta yang terbaik sama Allah. Ya, minta apa tuh? Yang terbaik. Bukan berarti nggak doa, bukan berarti nggak doa minta miskin atau kayak bukan. Minta yang terbaik sama Allah karena Allah yang tahu kadar diri kita. Jangan sekali-kali kita minta, ya Allah pengen punya istri lagi, belum tentu sanggup hadirin. Saya mikir ini kalau punya bini dua misalnya, pulang kampung ribet. Yang satu Manado, yang satu Kalimantan, Satreno gimana tuh kira-kira? Susah nggak saat itu? Ya bener ya Pak ya. Ya susah. Ini mau dua nih, Manado dulu apa ya Kalimantan dulu kan begitu misalnya ya. Kalau Habib Madura gampang. Ya. Nah, jadi kembali lagi doa yang terbaik yang kita panjatkan, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Udah, kita minta apa ya Allah? Afwa, ampunan, afiyah, kesehatan zahir batin di agama kita, di dunia kita maupun akhirat kita yang paling cakep udah. Ya, itu bukan berarti nggak boleh minta sesuatu, bukan. Kalau kita minta ada resikonya, silakan minta. Oh, tapi siap tanggung resikonya. Ya, ada saya punya murid cerita gini, guru, saya pengen ngelamar perempuan, tapi udah ada orang yang tiga yang ngadepin saya. Saya bilang gini, ente kalau mau aneh doain, kita tempuh jalur langit. Gitu. Siapa nih? Siap. Ada subhanallah, 3 kandidat kalah. Kenapa? Lawannya pasukan apa tuh? Pasukan langit itu. Nggak lama nikah, habis nikah ngeluh sama saya. Guru ini gimana ini? Bini saya ternyata begini-begini, punya mertua, jeduk juga guru. Ah, kan orang ente minta. Kita doain ngeluh tuh kan, bener nggak? Seandainya ya di pasrah aja gitu, ya Allah akan kasih yang terbaik. Ya, gitu. Bukan berarti saya katakan nggak boleh doa ya, ingat di atas doa ada yang namanya pasrah. Itu next levelnya. Tuh poinnya orang punya tauhid. Ya. Nabi Musa berdoa sama Allah, minta sama Allah, Allah kabulkan. Tapi ada yang Nabi yang nggak minta, yang artinya pasrah sama Allah, Nabi nggak berdoa. Ketika pengen dibakar, dia nggak minta sama Allah. Qad kafani ilmu Rabbi. Pasrah tuh. Ya. Jadi orang yang memohon kepada Allah, dia telah melakukan ibadah, namanya tawakal. Dan orang yang tidak meminta tapi yakin sama Allah, namanya orang yang taslim. Ya. Kata Nabiullah Daud, kata Allah pada Daud, ya Daud inni urid wa anta turid. Saya punya pengen, ente punya pengen. Wa ma yakunu illa ma urid. Tidak ada yang terjadi kepada apa yang aku inginkan. Isal insalamta fima urid. Kalau engkau pasrahkan pada apa yang aku mau, apa itu kafima turid, aku beri apa yang aku mau. Wa illam taslam, wa illam tusallim fima urid. Kalau engkau enggak pasrahkan pada apa yang aku mau, ats'abtuka fima turid, maka aku bikin capek dengan apa yang Anda mau. Nah, jadi kemudian lagi tadi ya, dalam Islam itu ada levelnya, ada step by stepnya. Dan kita mesti dari bawah. Ya, yang makomnya masih doa yang banyak. Ya, nanti pada saatnya ada masa kita lagi nggak angkat tangan, tapi kita cukup yakin dengan janji Allah. Yang maksudnya tadi aja li amril mukmin tadi, kita jadi orang mukmin. Tapi nanti pada saatnya kita juga mesti naik menjadi orang apa? Muhsin. Ya, begitu. Sampai nanti Allah angkat, naik kelas sampai sudah kita jadi orang yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mudah-mudahan ya majelis ini bisa mentarkiyah kita. Bukan hanya mentarkiyah kita bagaimana kita bisa menjadi orang yang muhsinin. Kenapa menjadi orang muhsinin? Karena kata Allah dalam Al-Quran, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu amat dekat bagi orang muhsin. Bukan mu'min sebutnya, muhsin. Apa yang muhsin? Nah ini ya, sabar dapat nikmat, ajak kita punya orang lain. Kenapa tadi? Kalau kata Ibrahim Adham, ketika saya mendapatkan nikmat, saya bagikan nikmat itu kepada orang lain. Karena zaman sekarang yang hadirin, banyak orang dapat nikmat diem, dapat musibah ngomong gitu. Giliran susah aja. Assalamualaikum, mana yang ngopi dong nih? Ini mau ke rumah ente, curhat panjang. Biar dapat warisan aja, hilang statusnya. Nah, di sini nggak ada, Tapi beda ya sama saudara kita, guru kita, ya Masya Allah, ya senang susahnya dicurahkan bersama-sama. Ya, jadi saya berterima kasih
kepada para jamaah semua, khususnya Rena sama Nasrul, dan mudah-mudahan majlis ini menjadi majlis yang barokah, menjadi majlis yang diridai Allah dan dicintai oleh Rasulullah, dan semua para jamaahnya tidak keluar dari majlis ini melainkan Allah bersihkan hatinya, Allah selamatkan hatinya, Allah jadikan qalbuhu qalbun salim wa faddalaka dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.